Abu Nawas tinggal bersebelahan dengan rumah Abu Jahal. Abu Jahal memiliki kebun yang berbagai macam buahnya ditanam di sana. Kebun Abu Jahal berdekatan dengan kebun Abu Nawas. Namun, kebun Abu Nawas hanya dipagari dengan tumpukan batu, sementara Abu Jahal ingin memperluas kebunnya. Abu Jahal menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana keinginannya dapat terpenuhi, sehingga membuatnya sulit tidur. Pikiran buruk pun muncul di benaknya. Abu Jahal memikirkan bahwa ia harus melakukannya sekarang. Di tengah malam yang gelap gulita, Abu Jahal segera menuju ke kebunnya sendiri. Dia sedang mencari pembatas yang terbuat dari tumpukan batu yang memisahkan kebunnya dengan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukan batu-batu tersebut, Abu Jahal mulai mengangkat batu itu satu persatu dan memindahkan ke kebun milik Abu Nawas. Akibatnya, luas kebun milik Abu Jahal menjadi semakin besar. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia diam-diam kembali ke rumahnya. Dia merasa puas atas apa yang telah ia lakukan. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari tindakan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Nawas tetap tenang sambil menanam buah-buahan di area yang telah dicuri oleh Abu Jahal. Seiring berjalan waktu, hasil dari pohon yang ditanam oleh Abu Nawas mulai berbuah. Buahnya memiliki ukuran besar dan terlihat segar. Abu Jahal merasa senang saat melihat hal tersebut dan segera memanen buah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas datang. Dia terkejut saat melihat Abu Jahal sedang menuai buah dari kebunnya. Abu Nawas kaget dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan?" Abu Jahal menjelaskan bahwa dia sedang memetik buah di kebunnya dengan sangat ringan. "Apa yang kamu katakan? Ini masih bagian dari kebunku, Abu Jahal," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kamu bermimpi? Silakan perhatikan tembok pembatasnya," balas Abu Jahal. Abu Nawas merasa terkejut. Ia bertanya-tanya mengapa tumpukan batu bisa berpindah. "Apakah aku yang kurang teliti?" kata Abu Nawas. "Namun buah itu, aku yang menanamnya, Abu Jahal," kata Abu Nawas. "Aku rasa ini kesalahan kamu sendiri, karena menanam buah-buahan di kebunku, itu berarti sekarang menjadi milikku," jawab Abu Jahal. "Kurang ajar, sepertinya ada yang tidak beres," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Abu Jahal, apakah kamu yang memindahkan tumpukan batu itu?" tanya Abu Nawas dengan marah. "Jangan mencemarkan nama baikku, aku bisa melaporkan kamu ke Tuan Hakim," sahut Abu Jahal. "Mari kita selesaikan persoalan ini di depan Hakim," kata Abu Nawas. Mereka lalu bertemu Tuan Hakim. Ketika berada di depan Tuan Hakim, Abu Nawas dan Abu Jahal saling melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. Tuan Hakim mengatakan bahwa ia sangat bingung untuk menentukan siapa di antara mereka yang benar, tetapi cenderung mempercayai Abu Jahal. Abu Nawas bertanya, mengapa Tuan Hakim begitu cepat mengambil keputusan? Dia menyarankan hakim yang terkenal bijaksana tersebut untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. "Berhentilah, Abu Nawas, terimalah putusan pengadilan. Lagi pula, lahan kebunmu masih cukup luas," kata Abu Jahal. Abu Nawas memarahi, "Jangan hanya bicara. Kamu telah mencuri lahanku dengan sengaja memindahkan tumpukan batu pembatas. Saya berharap kalian berdua tetap tenang. Keputusan yang akan aku buat tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan aku adalah bahwa tanah yang kau tanami, buahnya adalah milik Abu Jahal," ucap Tuan Hakim. Setelah mendengar itu, Abu Jahal merasa sangat bahagia. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hakim karena dianggap sebagai hakim yang sangat bijak menurut pendapatnya. Sementara itu, Abu Nawas tunduk menerima keputusan tersebut. Abu Jahal merasa sangat gembira karena sekarang dia memiliki kebun yang lebih luas daripada Abu Nawas. Tuan Hakim bertanya kepada Abu Jahal tentang luas kebunnya. Ucap Tuan Hakim. Tuan Hakim bertanya kepada Abu Jahal, "Berapa luas kebunmu?" "Berukuran 1,5 hektar, Tuan Hakim," balas Abu Jahal. Tuan Hakim bertanya lagi. Lalu Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Berapa luas kebunmu, Abu Nawas?" "Kebunku aslinya memiliki luas 1,5 hektar, tetapi setengahnya telah dicuri oleh Abu Jahal, sehingga sekarang hanya tersisa 1 hektar," jawab Abu Nawas. "Apakah kalian tahu mengapa aku menanyakan luas kebun kalian? Kemarin, aku menerima surat langsung dari Baginda Raja yang memerintahkan kepadaku, jika seseorang memiliki kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar,
maka kebun tersebut akan disita negara bersama dengan isinya. Dan siapapun yang menentang aturan ini akan dihukum mati. Baginda Raja melakukan hal ini karena keuangan negara sedang mengalami krisis, jelas hakim. Wajah Abu Jahal yang sebelumnya ceria tiba-tiba berubah menjadi terkejut. Dia merasa takut saat menyadari bahwa dia akan kehilangan kebunnya. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Sebelumnya kamu menyatakan bahwa kebun kamu luasnya 1,5 hektar. Sekarang mengatakan 1 hektar. Jangan main-main ya, tegur Tuan Hakim. Abu Jahal menyatakan dengan tegas kepada Tuan Hakim bahwa kebunnya hanya luas 1 hektar dan ia telah memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas, ucap Abu Jahal. Jadi, apakah tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih merupakan bagian dari kebun Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim untuk memastikan. Iya Tuan Hakim, balas Abu Jahal. Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar, Abu Nawas? Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas. Iya betul Tuan Hakim, sahut Abu Nawas dengan rendah hati. Nah, kalau begini kan ketahuan siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke penjara. Karena dia telah mencuri kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tentu saja Tuan, aku akan segera menangkapnya, jawab pengawal dengan tegas. Tapi Tuan Hakim, apakah kebunku akan disita? Tanya Abu Jahal, khawatir kepada Tuan Hakim. Tidak ada yang namanya penyitaan, hal itu hanya strategi semata untuk menyelesaikan kasus kalian berdua dengan adil, jawab Tuan Hakim. Setelah mendengar jawaban Hakim, Abu Jahal langsung merasa lemas. Di sisi lain, Abu Nawas tersenyum senang karena berhasil mendapatkan kembali kebunnya yang luas. Abu Jahal kemudian ditangkap dan dibawa ke penjara tanpa ada perlawanan sama sekali. Abu Jahal menghadapi pengadilan dan terbukti bersalah atas tuduhan mencuri kebun milik Abu Nawas. Tuan Hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada Abu Jahal yang harus mengembalikan semua hasil curian yang telah diambilnya. Proses pengadilan tersebut berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Setelah menjalani hukuman, Abu Jahal akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada dan memberikan pengampunan kepada Abu Jahal. Tuan Hakim memberikan arahan kepada pengawal untuk terus menjaga keamanan dalam wilayah kebun Abu Nawas. Pengawal berjanji untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan setia kepada keadilan. Abu Jahal menerima hukuman dengan lapang dada dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Proses penjagaan kebun Abu Nawas menjadi lebih ketat setelah insiden tersebut terjadi. Semua orang di desa tersebut menjadi lebih waspada dan tidak lagi mengabaikan tata tertib yang ada. Tindakan hukum yang tegas dari Tuan Hakim membuat para penduduk desa merasa lebih aman dan tentram. Kisah tersebut menjadi pelajaran berharga bagi semua orang agar tidak melakukan tindakan curang dan mencuri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.